Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mas mengganggu waktunya malam-malam. Kebetulan ini saya mendapat tugas dari kampus untuk melakukan agenda wawancara kepada pelaku usaha. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Fauzi. Kalau boleh tahu silakan Masnya perkenalkan terlebih dahulu biar nanti ngomong-ngomongnya agak enak gitu. Baik, panggil saja Bayu saja, Mas Bayu. Oke, berarti nanti saya manggilnya Mas Bayu gitu ya, lebih enak. Iya, panggil saya sudah aja. Ngomong-ngomong, saya mau mewawancarai Mas Bayu. Apakah Mas Bayu bersedia untuk diwawancarai? Boleh. Ngomong-ngomong, Mas Bayu usahanya apa ya, kalau boleh tahu? Kebetulan saya punya usaha itu kordok. Itu adalah kayak pemilan. Kita itu isinya mozzarella sama topping gitu. Boleh diceritakan Mas sejarah berdirinya kordok itu kayak gimana ya? Jadi awal berdirinya kordok itu pada saat saya tuh masih sekolah ya. Sekolah itu tahun 2022 awal. Nah, waktu itu kan emang pas COVID ya, masih masa-masa COVID. Ya. Nah, kebetulan pada saat itu emang saya itu kerja juga di kordok. Jadi saya itu melihat juga potensi di kordok itu juga lumayan omsetnya. Bahkan untuk jualan 4 jam aja bisa nyampe 4 jutaan untuk sore ya. Ini sangat ramai banget. Dan ya umumnya manusia lah, saya mulai tertarik dan saya awalnya itu saya buka onlinean delivery gitu. Nah, ini kan nama brand saya kan Bus Kordok. Iya, benar. Nah, kenapa itu kok tak namain itu? Emang dulu itu banyak sekali teman saya yang manggil berkodok seperti itu. Tapi untuk Bos Kordok sendiri sudah mulai berdiri sendiri itu sejak kapan kira-kira? Sejak tahun 2022 pas emang saya lagi kerja itu bisa di sela-sela sekolah juga itu. Untuk target konsumen itu sasarannya kepada siapa kira-kira? Untuk target konsumen sih kita lihat produknya dulu ya. Nah ini kan produknya ini kan besar kan ini kan mozzarella. Ya. Nah mozzarella itu kan yang banyak ini dari kalangan muda. Jadi emang targetnya itu emang anak muda. Kayak kita mahasiswa gitu, targetnya ya anak muda gitu. Tapi ya saya mencoba untuk mengarah lebih juga mengarah ke yang lebih tua gitu sih. Terus Apa yang menginspirasi Mas Bayu sampai Bos Kordok ini berjalan sampai sekarang? Maksudnya kayak gitu. Untuk yang inspirasi sih sebenarnya banyak, tapi saya melihat itu kayak apa ya, kayak pengen punya usaha sendiri kayak resto gitu. Nah untuk investasi nanti pas tua lah gitu. Jadi itu saya pengen punya usaha sendiri, untuk pas nanti pas tua gitu lah. Kira-kira di Bos Kordok itu ada varian apa saja kalau boleh tahu ya? Nah untuk di Bos Kordok itu banyak varian sih. Untuk yang manis ada yang matcha, coklat, terus vanilla, tiramisu. Nah untuk yang pedas itu sekarang masih ada yang spicy, terus ada yang juga pakai saus tomat dan mayo gitu sih. Tapi rata-rata kan tadi katanya target konsumennya anak muda kan ya. Bestsellernya kira-kira yang disukai anak muda itu yang varian apa kalau boleh tahu nih? Yang paling besar itu saya yang manis, yang coklat atau enggak yang matcha. Apalagi kan air-air ini kan macam di bumbunya ya. Iya. Nah emang
maca itu setiap hari harus ada sih, memang soalnya itu paling bestseller. Baik. Dari Bos Kardok tadi kan udah berdiri tahun 2022 sampai sekarang kan ya. Di sela-sela itu apakah pernah mengalami atau kendala kesulitan dalam melakukan usaha tersebut? Ada sih, di 2022 pernah vakum juga. Pernah vakum. Nah itu emang itu tujuan saya emang untuk kuliah. Nah jadi kan dulu kan Bos Kodok itu di tempat rumah saya, di orang tua saya lah. Terus jadi dulu nggak ada yang melanjutkan, akhirnya terpaksa untuk fokus kuliah. Ya udah vakum dulu. Tapi untuk mengatasi tersebut, bagaimana Anda bisa memecahkan masalah tersebut? Masalah usaha bisnis kalian yang pernah vakum tadi? Ya pertama sih kembali ke motivasi ya. Motivasi untuk pengen punya usaha di masa tua itu sangat penting. Nah awal saya memecahkan masalah itu pengen membuat usaha itu kembali adalah solusinya hutang. Saya hutang teman saya itu hampir 2 juta. Nah saya itu nggak ada jaminan apa-apa. Cuma saya bilang ke teman saya tak balikin 1 bulan. 1 bulan nanti akan kembali. Nah itu nggak tahu kamu cara baliknya itu seperti apa. Yang penting itu nekat aja. Soalnya tadi ada motivasi untuk pengen punya usaha ini di masa tua. Nah jadi dari hutang itu saya belajar dari orang ke orang bagaimana membangun branding usaha, terus bagaimana usaha ini bisa berjalan, nggak pas lagi FOMO-nya itu terus berjalan. Kebetulan saya kerja juga, terus saya tanya-tanya juga ini harus gimana gitu. Jadi sampai sekarang aku masih belajar. Tapi alhamdulillah bisa menghidupkan kembali usaha yang dulu pernah vakum. Untuk selanjutnya, untuk pemasarannya sendiri itu gimana ya Bos Kardok? Untuk pemasaran sendiri itu dulu itu emang sasarannya tuh masyarakat umum. Masyarakat umum, terus kayaknya kok kan saya dulu kan nggak punya tempat, nggak punya outlet gitu kan. Saya cuma delivery, tapi akhirnya tuh capek juga. Belum lagi bensin yang dikeluarkan, tenaga itu udah nyempuk gitu kan. Terus akhirnya ya tadi saya uang yang hampir 2 juta itu tak pikirkan bagaimana saya punya tempat walaupun sepetak tanah, tapi itu bisa saya tuh bisa orang tuh tahu kalau Bos Kodok itu ada di sini gitu. Terus kira-kira untuk omset 1 bulan mencapai berapa ya Mas? Kalau boleh tahu. Kalau omset 1 bulan itu ya sampai kurang lebih ya masih di under 20-an. 20 juta. Ya masih di bawahnya lah gitu. Skip. Tadi kan Mas Bayu bilang katanya omset 1 bulan itu mencapai under 20 juta kan. Nah, kira-kira 20 juta itu Mas Bayu punya outlet berapa ya? Bisa disebutkan atau dijelaskan? Untuk saya ini sih alhamdulillah masih punya 5 outlet ya. Gitu. Apakah ada usaha lain yang menjadikan panutan Mas Bayu agar nantinya ini dijadikan contoh atau panutan untuk mengembangkan bisnisnya Mas Bayu sendiri ke depannya? Untuk panutan sendiri sih saya kira semua usaha pasti ada ya. Ya.
Semua usaha pasti ada panutannya, begitu pula dengan usaha saya. Nah, untuk rencana ke depan atau panutan ke depan usaha saya ini adalah menganut kayak sistem beli kopi. Nah, jadi dia tuh punya kayak ruangan yang gak terlalu besar, tapi dia tuh banyak sekali yang take away, dan di situ dia juga didampingi dengan minuman kayak kopi, kopi sama roti. Nah, nanti kedepannya yang saya inginkan itu adalah kopi sama kordok. Jadi bisa saya pasangkan seperti itu sih. Nah, untuk yang bisa menginspirasi ke depan itu adalah Resto Red Dog. Nah, Red Dog itu adalah kayak ya kordok besar sekali, dia punya beberapa cabang. Itu kayak resto besar. Emang itu sangat menginspirasi saya. Nah, jadi untuk konsepnya itu saya pengen kayak beli kopi, dan yang menginspirasi usaha ke depannya itu ada Red Dog. Itu seperti itu. Mungkin itu saja sih Mas yang bisa saya tanyakan kepada Mas Bayu. Ini kira-kira udah cukup untuk saya menyusun tugas saya dari tugas kuliah. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika saya mengganggu waktunya Mas Bayu malam-malam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.